Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 511. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apakah anak ini benar-benar berhasil? Aura pedang tak berujung melonjak dan sangguan sinar benar-benar diselimuti oleh aura pedang. Ledakan yang mencengangkan dan pelepasan paksaan yang menakutkan membuat semua orang membayangkan bahwa jika mereka digantikan di sana, mereka mungkin akan mati atau terluka sangat parah. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Semua orang menatap Qin Chen dengan kaget dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah itu berhasil? Qin Chen menatap aura pedang yang menderu, hatinya tenggelam, dan ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, karena dunia roh biru yang ditampilkan oleh sangguan sinar belum menghilang saat ini. Nah Qin Chen, hati-hati. Pada saat ini suara gugup Lao Yuan tiba-tiba terdengar dan pada saat yang sama, rambut dingin di seluruh tubuh Qin Chen juga berdiri, seolah-olah ditatap oleh binatang buas. Tidak baik. Begitu pikiran di benaknya muncul, aura pedang di depannya meledak, dan aura pedang tak berujung mekar, meledak ke langit yang penuh dengan esensi. Suara dingin dan keras terdengar, disertai dengan serangan telapak tangan yang ingin menampar Qin Chen. Mundur. Qin Chen mundur dengan cepat, menebas dengan pedang backhand, dan di tengah gemuruh dan juga raungan, Qin Chen terbang terbalik, kekuatan yang menakutkan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan organ dalamnya terkoyak dan seteguk darah keluar. Selain itu, kekuatan yang dingin mengalir ke tubuhnya. Apakah itu kekuatan aturan ras iblis alien? Qin Chen terkejut. Ini ternyata adalah kekuatan ras iblis alien, dan itu jauh lebih menakutkan daripada master ras iblis alien manapun yang pernah dilihat Qin Chen, dan bahkan lebih menakutkan daripada iblis master roh yang dibunuh Qin Chen di istana berkabut waktu itu. Mungkinkah sangguan sinar telah dibawa pergi oleh iblis alien? Qin Chen ketakutan dan geram. Kekuatan ini mengalir ke seluruh tubuhnya, mencoba merobek tubuhnya. Qin Chen buru-buru mendesak esensi sejati untuk memblokirnya. Untungnya Qin Chen juga memahami aturan ras iblis alien. Pada akhirnya kekuatan iblis yang ada di tubuhnya langsung dimusnahkan. Tapi tubuhnya masih terkoyak dan darah menyembur keluar lagi. Qin Chen buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat energi jahat sangguan sinar berlama-lama di sekujur tubuhnya. Wajahnya yang semula cantik karena energi jahat seluruh orang menjadi lebih jahat dan mengerikan dari sebelumnya. Nah, kau menyakitiku. Sangguan sinar menatap Qin Chen dengan dingin. Dengan sedikit darah merembes dari sudut mulutnya, dia terluka. Di bawah serangan Qin Chen sebelumnya, dia memuntahkan darah untuk pertama kalinya, yang membuat aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Semua orang menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Menatap sangguan sinar, ada rasa teror di antara alis mereka. Serangan mengerikan barusan gagal membunuh sangguan sinar, tetapi hanya membuatnya muntah darah. Ketidakberdayaan semacam ini memenuhi pikiran semua orang, dan keputusasaan muncul. Terutama pada saat ini sangguan sinar, aura iblis pada tubuhnya sangat menakutkan. Aura iblis hitam darah membuat semua orang terkejut. Dia. Tidak ada yang memperhatikan setelah melihat penampilan sangguan sinar. Master Sekte Iblis Ilusi meremas kedua tangannya, dan ada ekspresi yang sangat rumit di matanya. Dia tidak dirasuki. Dia sebenarnya telah mempraktikkan aturan dan kekuatan sihir iblis alien, kata Lao Yuan dengan sungguh-sungguh kepada Qin Chen. Apa dia telah mengembangkan kekuatan aturan dan sihir? Bagaimana ini mungkin? Kata Qin Chen, dia terkejut. Dia sendiri telah menelan kristal jiwa darah Lao Yuan, memperoleh warisan ibu kota selatan kuno, mendapatkan benih parasit emas. Tetapi dia tidak dapat sepenuhnya mengembangkan kekuatan sihir ras iblis alien. Tetapi sangguan sinar ini melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Saya juga tidak paham. Secara umum, seniman bela diri manusia tidak dapat mengolah aturan dan kekuatan sihir dari ras iblis alien dengan berlatih sendiri. Tetapi orang ini,
Suara Lao Yuan juga penuh keraguan dan kesungguhan. Nak Qingchen, kamu harus berhati-hati. Kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan dari yang saya duga. Meskipun dia hanya menyentuh ambang alam suci, itu hanya kekuatan manusianya. Jika digabungkan dengan basis kultivasi iblis aliennya, orang ini mungkin telah mencapai kondisi setengah suci. Lalu, apa yang harus dilakukan? Kata Qingchen, hatinya tenggelam. Segala macam pikiran muncul di benaknya. Tetapi untuk rencana saat ini dia tidak punya cara lain. Lao Yuan, jika kamu keluar, kesempatan apa yang kamu miliki? Kata Qingchen berkata dengan sungguh-sungguh. 50%. Selain itu, 50% ini masih dalam situasi di mana Raja Iblis tidak mengambil tindakan. Jika Raja Iblis juga keluar dari masalah, begitu mereka berdua bergabung, itu akan sangat sulit, kata Lao Yuan. Kata-kata Lao Yuan menyebabkan hati Qingchen tenggelam sepenuhnya. Kilatan tajam tiba-tiba terlintas di mata Qingchen. 50% itu tidak buruk. Itu masalah besar. Aku akan mengeluarkan pedang karat misterius lagi. Dengan kekuatan pedang karat misterius, aku tidak percaya tidak bisa menyakiti Sangguan Sinner. Kata Qingchen, ini sudah menjadi kartu truk terakhirnya. Tetapi pedang karat misterius itu mengerikan. Bahkan dia sangat cemburu. Setelah kekuatan misterius di dalamnya diaktifkan, itu pasti akan menjadi akhir yang tak ada habisnya. Namun tepat ketika Qingchen akan mengeluarkan pedang karat misterius itu, tiba-tiba jie jie jie, tawa sengit terdengar. Raja Iblis di pilar besi dengan energi jahat benar-benar mengguncang api iblis King Lian yang telah ditampilkan oleh Qingchen. Dan sihir arai jimat yang ditampilkan oleh Qiu Pucun juga pecah berkeping-keping. Sebuah napas langsung bergema di aula ini. Hahaha, akhirnya Raja Iblis ini keluar. Raja Iblis itu tertawa terbahak-bahak. Itu dikelilingi oleh darah. Dan dia benar-benar telah menelan darah puluhan martel emperor yang telah jatuh sebelumnya. Dia mematahkan belenggu dan keluar dari pilar besi. Terlihat bahwa karakter kuno berlama-lama di sekujur tubuhnya masih menekannya, namun tidak mampu mengikatnya di tiang besi, hanya menahan napasnya. Ini sudah berakhir. Hati semua orang tenggelam sepenuhnya, termasuk Qingchen. Benar-benar terjun ke jurang tak berujung, dan tidak ada lagi harapan yang terlihat. Penguasa istana berkabut, orang pertama di daratan yang berkolusi dengan ras asing dan bersedia menjadi anjing dari ras asing, penuh kebencian dari semua orang. Bagaimana cara melawan ini? Sangguan Sinner sendiri telah membuat semua orang kewalahan, dan sekarang dengan tambahan Raja Iblis alien kuno itu, sulit bagi semua orang untuk menang. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, ini hanyalah situasi putus asa. Leluhur, dibandingkan dengan jejak wajah semua orang, Iblis penelan surga sangat gembira. Dan dia langsung bergegas ke depan Raja Iblis. Hahaha, saya tidak berpikir saya akan memiliki keturunan seperti Anda. Ya, Anda sangat baik. Setelah mengatakan itu, Raja Iblis menepuk pundak Iblis penelan surga. Seketika itu Iblis penelan surga hanya merasakan aliran kekuatan ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya menjadi ringan dan gesit. Terima kasih leluhur. Iblis penelan surga berkata dengan penuh semangat, tidak mampu menahan diri. Apakah ini Raja Iblis, orang suci yang kuat? Perasaan ini terlalu tidak nyaman. Tidak ada yang tidak takut juga kaget. Semua orang yang hadir adalah ahli teratas di daratan dengan identitas yang luar biasa. Tetapi pada saat ini mereka semua merasa kecil, seolah-olah mereka semua adalah semut. Tingkat perbedaan ini membuat orang tidak mampu menghasilkan keberanian untuk melawan. Selamat saudara Iblis penelan surga, kata Sangguan Sinner. Dia tersenyum seraya menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian dia berjalan perlahan menuju Raja Iblis. Hentikan dia, kata Kaisar Jijing. Dia berteriak dengan marah. Yang lain juga bergerak dan bergegas maju. Hahaha, sekelompok semut. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak dan dampak magis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dan itu langsung mementalkan semua orang. Itu terlalu kuat. Hanya energi jahat yang keluar sudah cukup untuk melukai semua orang secara serius. Dan kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Qingchen juga terkejut. Dengan pukulan ini, semua organ dalamnya hampir terkoyak. Apakah ini Raja Iblis terlalu kuat? Raja Iblis benar-benar luar biasa. Junior mengaguminya.
Kata Sangguan Sinar, dia berperilaku sangat baik, tidak lagi mendominasi seperti sebelumnya. Ini adalah semacam pemujaan dan kekaguman bagi yang lebih kuat. Karena yang mulia menyelamatkan Raja Iblis ini, maka Raja Iblis ini akan menepati janjinya, kata Raja Iblis. Junior secara alami percaya bahwa Raja Iblis akan menepati janjinya. Kata Sangguan Sinar, dia datang ke depan Raja Iblis. Sebuah tombak hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak ini adalah... Raja Iblis menunjukkan keterkejutan, matanya penuh dengan cahaya dingin. Sangguan Sinar kemudian terkekeh dengan ringan. Tuan Raja Iblis, ini adalah tombak dari iblis surgawi. Itu diperoleh dari medan perang kuno oleh istana ini. Dikatakan sebagai prajurit iblis dari ras iblis alien. Itu secara khusus dibawa untuk Tuan Raja Iblis, kata Sangguan Sinar. Hahaha, bagus. Raja Iblis tertawa dan mengulurkan tangan untuk mengambil tombak itu. Tetapi ketika telapak tangannya hendak mengambil tombak itu, tiba-tiba ledakan. Cahaya tajam tiba-tiba keluar dari mata Sangguan Sinar. Dia memegang erat tombak itu dengan tangan kanannya, dan aura iblis yang mengerikan keluar dari tombak itu. Saat berikutnya, mata Sangguan Sinar terasa dingin dan dia menusuk seperti kilat ke arah Raja Iblis itu. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba dan langsung mengejutkan semua orang di lapangan, dan semua orang tercengang. Sangguan Sinar benar-benar menyerang Raja Iblis. Ini, apakah mereka terpesona? Yang juga sangat terkejut adalah Raja Iblis. Manusia, apa yang kamu lakukan? Raja Iblis sangat marah dan wajahnya menakutkan ketika dia bereaksi. Tombak itu telah mencapai dadanya, dan segera kekuatan teror menyerbu kepada tubuhnya. Dalam krisis, Raja Iblis meraung dan dengan cepat membuat segel. Seketika itu Mantrasil melonjak dan menahan tombak itu. Gelombang jiwa iblis. Pada saat yang sama, Raja Iblis juga melancarkan serangan dampak jiwa kepada mata Sangguan Sinar. Melihat itu, Sangguan Sinar tidak berani ceroboh. Kalung di lehernya tiba-tiba meledak, menghalangi serangan jiwa itu. Dan tangan kanannya sudah memegang tombak menusuk ke dada Raja Iblis. Namun ketika tombak itu memasuki tubuh Raja Iblis, jejak cahaya hitam darah berkembang, membentuk perisai melingkar, menyelimuti Raja Iblis untuk melindunginya. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang, dan semua orang melihatnya dengan takjub. Apa yang dilakukan Sangguan Sinar di sini? Manusia, hentikan! Di perisai melingkar, Raja Iblis berteriak dengan dingin, dan perisai itu bergetar hebat mencoba melarikan diri. Sangguan Sinar menutup telinganya, tetapi dengan panik mendesak tombak di tangannya, dan pita darah keluar dari tubuhnya, melayang di sekitar perisai itu, membentuk pola bintang tak berujung yang rumit. Jejak energi sihir hitam tersedot keluar dari perisai, dan untaian itu bergabung ke dalam tubuh Sangguan Sinar. Kamu berani menelan energi iblis asli dari Raja Iblis ini? Hentikan, kata Raja Iblis. Sangguan Sinar mencibir. Raja Iblis, bukankah kamu mengambil sumpah iblis hati untuk membiarkanku maju ke alam suci setelah keluar dari masalah? Dalam hal ini, lebih baik memberikan kekuatan sihir asli Anda kepada penguasa istana ini, dan sumpah Anda akan segera selesai, kata Sangguan Sinar. Kaisar wanita manusia, Master Iblis ini berjanji padamu. Raja Iblis ini pasti akan memenuhi janjinya, tetapi Raja Iblis ini tidak melakukannya seperti ini, kata Raja Iblis. Apa Sangguan Sinar ini sebenarnya ingin menerobos alam suci dengan menyerap kekuatan sihir asli dari Raja Iblis? Suara Lao Yuan bergema di benak Qin Chen penuh dengan keterkejutan. Qin Chen mengerutkan kening dan kemudian berkata, Lao Yuan, apa yang terjadi? Sangguan Sinar telah mengembangkan metode ras iblis alien dan menguasai aturan ras iblis alien. Dia ingin menerobos alam suci. Ada dua jenis. Satu adalah menumbuhkan kekuatan sumber aslinya secara normal, dan yang lainnya adalah dengan menyerap kekuatan sumber kekuatan alam suci. Jelas, Sangguan Sinar ingin menggunakan kekuatan sihir asli dari Raja Iblis untuk membuat terobosan sendiri. Namun dengan melakukan ini, Sangguan Sinar pasti akan berubah menjadi iblis dan menjadi monster manusia alien, kata Lao Yuan. Dia menjelaskan. Qin Chen tidak bisa menahan apa Sangguan Sinar ini sangat gila untuk menerobos alam suci. Apakah Anda bersedia menjelma menjadi ras alien? Salah. Cahaya dingin meledak di mata Qin Chen. Bukankah Sangguan Sinar selalu gila demi keuntungannya sendiri
Dia menipu dirinya sendiri selama bertahun-tahun, sampai dia mendapatkan benda itu dari tubuhnya. Nah, Kincen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita bergandengan tangan untuk menangani Sangguan Sinner? Atau tetap diam untuk saat ini? Kata Pukian Kun. Kaisar Jijing dan yang lainnya juga terkejut. Yang paling mereka khawatirkan adalah istana berkabut dan Raja Iblis akan bergabung. Akan tetapi sekarang Sangguan Sinner berurusan dengan Raja Iblis itu sendirian. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Untuk sementara semua orang terjebak dalam konflik. Jika mereka menyerang Sangguan Sinner sekarang, bukankah itu akan membantu Raja Iblis dari las iblis alien itu untuk keluar dari masalah? Akan tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan, setelah Sangguan Sinner menyelesaikan lawan, apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.